Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya hormati. Oke. Selamat pagi yang saya hormati Ketua Umum Dr. Ari, kemudian Ketua Hoksi dan Ketua Departemen, sahabat saya Dr. Ardan, kemudian yang saya hormati para guru besar, para senior sejawat semua. Pagi hari ini saya ditugasi untuk mempresentasikan peran POGI ya, organisasi profesi lah dalam ini ya. Saya izin share screen. Jadi ini yang pertama ini. Jumlah SPOG di Indonesia itu per awal tahun ini 4.680 dan nanti pada Oktober 2021, 2 bulan lagi, itu akan ada pelantikan sekitar 400 SPOG. Jadi kira-kira genap kira-kira 5.000 begitu. Nah, ini juga tantangan untuk kita karena di tengah jumlah SPOG yang bertambah pesat, jumlah bidan bertambah pesat, jumlah perawat bertambah pesat, dan jaminan kesehatan nasional sudah diluncurkan sejak 2014, tetapi angka kematian ibu secara umum tidak menurun drastis. Nah, ini sebetulnya PR kita bersama. Jumlah residen saat ini tercatat 1.068 di seluruh sentra pendidikan Indonesia. Jadi sumber dayanya berlipat-lipat. Kita mudah-mudahan bisa menurunkan angka kematian ibu secara umum. Nah, angka kematian ibu selama ini belum bisa sesuai harapan menurun drastis. Kita sudah diterpa dengan gelombang COVID-19, otomatis angka kematian ibu pasti akan juga meroket lagi. Nanti kita lihat datanya. Nah, ini data kematian ibu hamil 2021 saja, Januari sampai Agustus. Ini saya ambil dari Maternal Perinatal Death Notification milik Kementerian Kesehatan. Kita bisa login di sana, melihat data secara real time, karena data dimasukkan oleh petugas-petugas di fasilitas kesehatan, memasukkan datanya ibu hamil yang meninggal. Begitu. Nah, kita lihat bulan Juli sangat menyolok bulan Juli itu, jadi memang diterpa gelombang COVID second wave, mudah-mudahan menjadi wave yang terakhir, itu grafiknya sangat melonjak tinggi. Nah, ini memang terjadi di seluruh dunia kelihatannya. Saat ini Amerika sedang diterjang second wave, Israel pun diserang second wave, Australia pun yang demikian ketat juga mengalami second wave saat ini. Ya. Nah, kita lihat data kematian ya. Kita masih punya PR-nya belum selesai, kemudian kita diterpa dengan COVID-19. Nah, dari data MPDN ini yang saya akses kemarin, ini menunjukkan COVID ternyata yang paling tinggi. Kalau dalam Januari sampai Agustus 2021 itu 42,4%, kemudian disusul dengan eklamsi dan perdarahan. Mungkin saya terbalik angkanya eklamsi dan perdarahan, tapi sekitar 16%, dan itu terbanyak menunjukkan COVID-19. Jadi ini memang challenging, tantangan tersendiri. Jadi COVID ini seolah dalam tanda kutip ngetes sistem kesehatan di seluruh dunia begitu ya. Jadi dengan taktiknya, strateginya masing-masing. Nah, masalah pelayanan maternal saat COVID saat ini itu adalah tingginya angka kematian ibu hamil, kemudian manajemen standar ibu hamil belum sepenuhnya bisa dipenuhi, dan sebelum sepenuhnya bisa dipahami. Misalnya ada COVID-19, kemudian pasiennya dengan desaturasi, kemudian usia kehamilannya misalnya belum aterem, itu keputusan apakah dioperasi, ternyata dia seksio, kemudian pasca seksio meninggal, kalau dioperasi kemudian juga meninggal. Nah, ini belum ada, di dunia pun masih sedang kita belajar terus bagaimana yang terbaik ya. Nah, kemudian sebagian besar persalinan di rumah sakit bersalin saat ini. Di Indonesia itu yang bersalin seksio maupun spontan di rumah sakit tipe A, misalnya tipe B, itu mungkin hanya sebagian kecil. Sebagian besar itu adalah di rumah sakit bersalin atau rumah sakit tipe D, bahkan tipe C mungkin ya. Nah, ini tantangannya apa? Tidak mudah untuk memenuhi standar pelayanan COVID itu. Nggak mudah. Rumah sakit bersalin dituntut, ayo ikut standar COVID, tekanannya negatif, bla 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 bla, semua nggak mudah dia. Apalagi rumah sakit swasta, dari mana biayanya, dari mana dananya, dan lain-lain. Bahkan
Di provinsi di Pulau Jawa, saya ambil contoh karena saya menguasai yang di Jawa Timur, itu yang ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan COVID, itu pun belum sepenuhnya bisa memenuhi sesuai standar COVID-19. Ya. Nah, kemudian ketika terjadi lonjakan kasus, menjadi tempat yang melayani ibu hamil dengan COVID menjadi terbatas. Karena sebelum COVID itu banyak di rumah sakit bersalin atau rumah sakit kecil, tapi ketika COVID, mereka tidak mampu, sehingga dirujuk ke rumah sakit besar, rumah sakit tersier. Sedangkan rumah sakit tersier sendiri sibuk dengan pasien-pasien COVID non-hamil. Jadi ini memang permasalahan tersendiri. Nah, kemudian status COVID ibu hamil seringkali belum ada pada saat masuk kamar bersalin. Ini menyulitkan baik tenaga kesehatan mau ibu hamil itu sendiri. Kalau belum ada status COVID-nya, mau ditempatkan di zona hijau atau disempatkan di zona merah, belum tahu kita itu. Tenaga kesehatannya juga belum aman sepenuhnya karena belum tahu status COVID ibu hamil. Nah, kemudian pada saat lonjakan kasus, sebagian tenaga kesehatan tidak bekerja karena sedang terpapar itu, SPOG-nya terpapar, bidannya terpapar, perawatnya terpapar, semua tenaga pendukungnya terpapar. Itu terjadi pada bulan Juli kemarin, sehingga angka kematian meningkat. Ya. Nah, peran mitigasi apa? Mitigasi POGI sebetulnya yang langsung berhadapan dengan daerahnya masing-masing itu melalui POGI cabang. Ada 34 POGI cabang di seluruh Indonesia. Nah, POGI cabang ini memberikan advokasi ke masing-masing pemangku kebijakan di daerahnya sesuai situasi dan kondisi masing-masing wilayahnya. Mungkin yang dimitigasi di Surabaya berbeda dengan yang dimitigasi misalnya di Kalimantan. Mungkin berbeda dengan di NTT, mungkin sebaliknya, ya. Nah, yang paling penting harus diingat, SPOG dan tenaga kesehatan lain itu harus sehat. Karena apa? Agar dapat memberikan pelayanan maternal dengan baik. Kalau tenaganya tidak sehat, terpapar, otomatis akan lumpuh pelayanan maternal ini. Nah, untuk ini perlu penting standar screening pasien. Standar screening pasien itu sebagai contoh saja, misalnya di rumah sakit bersalin di Surabaya, itu poliklinisnya, yang poliklinis masih ada yang mensyaratkan swab, bagus itu, ada yang mensyaratkan ekstrim PCR, oke. Bahkan ada yang tidak mensyaratkan apa-apa untuk pasien poliklinisnya, itu bahkan di kota besar itu, yang akses untuk pemeriksaan mudah itu. Nah, ini juga PR sendiri. Nah, standar screening dokter dengan tenaga kesehatannya juga belum standar. Satu rumah sakit men-screening dokternya kalau dokternya ada keluhan. Satu rumah sakit tiap 2 bulan sekali. Satu rumah sakit tiap 2 minggu sekali. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri. Nah, kemudian standar fasilitas kesehatan yang aman untuk tenaga kesehatannya maupun aman untuk pasiennya, ibu hamilnya. Nah, ini juga tidak mudah, apalagi rumah sakit swasta, bukan rumah sakit swasta besar, misalnya rumah sakit bersalin tersebut. Ya. Nah, saya utarakan sedikit mengenai data penyintas ya. Ini menggambarkan banyaknya memang yang terpapar itu. Saat ini yang tercatat sampai saat ini ada 450 SPOG, BPJS ada 348. Jadi kira-kira hampir 800 yang terpapar itu. Ya. Jadi ini memang angka yang tinggi. Mungkin di luar negeri angkanya tidak sedemikian tinggi. Kenapa SPOG terpapar? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, SPOG itu ritme kerjanya hampir non-stop. Hampir non-stop karena apa? Ditunjang dengan sistem kerja di Indonesia itu solo player. Jadi pasiennya adalah pasien saya, bukan pasien tim. Artinya apa? Kapanpun pasien itu masuk kamar bersalin, yang dihubungi saya. Ya, artinya tidak kenal istirahat begitu. Berbeda ketika di luar negeri, pasien itu adalah pasien rumah sakit, meskipun kontrolnya di saya, partusnya nanti malam pas saya tidak jaga, ya saya istirahat tenang-tenang. Yang nangani adalah SPOG lain, alias teamwork. Dari kita belum. Satu, ritme kerjanya luar biasa. Yang kedua, SPOG itu tempat kerjanya banyak. Ada di semua tempat di rumah sakit. Ada di poliklinisnya, rawat inapnya, kamar bersalinnya, kamar operasinya. Plus 3 SIP, berarti dikali 3-nya 12. Artinya kemungkinan terpaparnya yang memang lebih tinggi. Yang ketiga, status COVID dari pasiennya belum jelas. Yang keempat, banyak bekerja di rumah sakit, bukan justru rumah sakit besar, tapi rumah sakit bersalin. Ini standarisasi merupakan PR tersendiri untuk kita. Ya.
Nah, yang meninggal sampai saat ini, sampai per hari kemarin itu ada 49, maaf, PPDS bukan 51, PPDS-nya 2, totalnya 51, ya, totalnya 51. Ya. Nah, sumber paparan menurut survei penyintas anggota POGI, ini kita lakukan survei ya, ternyata 24,8% tidak tahu, jadi tidak tahu dapatnya di mana. Yang 15,3 dan 15,5 itu di poliklinis dan kamar operasi. Jadi ini mungkin perlu penekanan ke poliklinis dan kamar operasi. Kadang-kadang kamar operasi itu kalau saya melakukan operasi, mungkin saya safe karena merasa pasiennya dites PCR, bahkan di satu rumah sakit, beberapa rumah sakit PCR-nya harus 2 kali begitu. Tetapi justru antar tenaga kesehatan kita tidak tahu tim kamar operasi itu kapan mereka melakukan screening yang terakhir. Nah, ini juga harus dipikirkan bersama. Ya. Nah, sebetulnya screening untuk tenaga kesehatan itu sudah ada edaran dari Kementerian Kesehatan. PCR itu paling sedikit 1 kali dalam seminggu. Cuman kita harus melihat berapa persen fasilitas kesehatan di Indonesia yang mampu melakukan hal ini. Bahkan di Surabaya pun belum mampu semua fasilitas kesehatan mem-PCR semua tenaga kesehatannya 1 minggu sekali. Tapi memang ini sangat ideal ini. Ya. Nah, kemudian kita terpaksa harus diskusi lintas sektor. Kemarin dimotori Dr. Prita, anggota tim mitigasi kita berbicara dengan Ketua Persi dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian juga PP POGI itu selalu mengeluarkan rekomendasi. Yang pertama itu Maret 2020, itu ada rekomendasi penanganan infeksi virus corona pada maternal. Ya. Kemudian pada Agustus dikeluarkan rekomendasi penanganan virus corona COVID-19 pada maternal juga. Itu revisi, jadi pada 8 Agustus 2020. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kita rasa paling penting itu, kalau gitu hulunya saja ditekan untuk menekan angka kematian. Artinya hulunya apa? Hulunya ya jangan sampai ibu hamil terpapar COVID, demikian. Karena apa? Ada 2 hal akibat ibu hamil terpapar COVID. Yang pertama adalah angka kematian ibu akan meningkat yang disebabkan karena COVID. Yang kedua, angka paparan untuk SPOG, untuk bidan, dan semua yang terlibat dalam persalinan itu juga meningkat ketika angka COVID pada ibu hamil itu meningkat. Sehingga sebetulnya vaksinasi COVID mempunyai dampak yang sangat besar, vaksinasi COVID pada ibu hamil. Untuk ibu hamilnya itu sendiri, dan untuk tenaga kesehatan di lingkungan sekitarnya begitu. Nah, ini sebetulnya POGI sudah berulang kali mengadvokasi, dan terakhir dari ITAGI juga menyetujui, ini surat ke Dr. Ari Ketua Umum bahwa menyetujui rekomendasi dari POGI, intinya demikian. Ya, kemudian POGI mengeluarkan rekomendasi POGI untuk vaksinasi ibu hamil. Nah, kemudian sampai pada 2 Agustus 2021 keluar edaran Kementerian Kesehatan mengenai vaksinasi pada ibu hamil. Karena ibu hamil tersebut pada saat pertama kali ada vaksinasi COVID di Indonesia sekitar bulan Januari belum dimasukkan pada kelompok sasaran. Nah, ternyata dalam perkembangannya penelitian safety pada binatang untuk ketiga vaksin itu tidak ada efek buruk pada janin maupun kehamilannya dengan vaksin menggunakan Sinovac, menggunakan Moderna, dan menggunakan Pfizer pada saat itu. Nah, kemudian keluar rekomendasi ini. Nah, 19 Agustus 2021, POGI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan itu mendeklarasikan vaksinasi ibu hamil di 11 kota. Ini hanya deklarasi saja karena nanti pelaksanaan vaksinasi diadakan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi dicanangkan oleh Pak Presiden pada 19 Agustus 2021. Nah, kemudian 11 kota pada saat itu, Surabaya, Pontianak, Solo, Jakarta, Kupang, Malang, dan lain-lain. Ya. Nah, ini kemudian POGI itu juga dari Pak Sekjen Prof. Budi Wiweko juga mempunyai dashboard. Kita sudah bisa melihat jumlah vaksinasi ibu hamil berapa sampai sekarang. Ini 28 Agustus 2021 ada 8.307 yang telah divaksinasi. Jadi POGI juga ikut memonitor vaksinasi pada ibu hamil termasuk efek sampingnya. Efek samping dimonitor terus, jadi ternyata sebagian besar yang divaksinasi
itu tidak ada, pada ibu hamil tidak ada keluhan apa-apa. Jadi KIPI-nya sebetulnya ringan ya. Dan ini dipantau oleh POGI. Nah, ini juga masalah sendiri, ini berita awal Juli, pertengahan Juli, ibu hamil sulit cari rumah sakit dan lain-lain hampir di seluruh Indonesia ini. Tadi penyebabnya apa? Ya karena selama ini ibu hamil sebagian besar di Indonesia melahirkannya di rumah sakit bersalin. Ketika COVID, fasilitas rumah sakit bersalin terbatas, kemudian terpaksa dirujuk di rumah sakit tersier. Nah, rumah sakit tersier sudah penuh dengan pasien-pasien COVID non-hamil. Jadi ini adalah permasalahan tersendiri. Nah, kemudian Pak Ketua Umum selalu memberikan advokasi dalam tingkat nasional. POGI meminta pemerintah sediakan rumah sakit khusus rujukan ibu hamil dan anak. Jadi pada saat itu belum ada rumah sakit besar, bahkan idealnya itu bednya di atas 1.000 mungkin rumah sakit tipe, tapi khusus ibu hamil dan yang COVID termasuk perawatan anaknya. Nah, kemudian di daerah-daerah, mitigasi daerah juga termasuk di Surabaya, kita mendorong rumah sakit bersalin Surabaya punya fasilitas ibu hamil untuk yang terpapar COVID-19. Nah, kemudian juga mitigasi daerah melalui POGI Jabang selalu mengadvokasi. Kalau status ibu hamil tidak ada, itu menyulitkan kita. Nah, ini kita berdiskusi berulang kali dengan pemangku kebijakan, akhirnya disetujui pada saat itu, tahun lalu itu, sediakan tes swab gratis bagi bumil yang akan melahirkan. Jadi di Surabaya usia 36 minggu, kemudian di PCR. Ya memang meskipun hasilnya bisa berubah pada 37, 38, 39, tapi paling tidak ada data awal begitu tentang status COVID-nya. Ya. Kemudian kita juga mendesak agar ada tambahan kamar bersalin untuk COVID, dan di rumah sakit lapangan juga. Dan rasanya di seluruh Indonesia juga masing-masing POGI memberikan advokasi ke pemangku kebijakan agar fasilitas untuk bersalin dan perawatannya untuk ibu COVID ditingkatkan. Nah, kemudian ternyata direspon, jadi karena bergerak secara nasional, kemudian direspon, di Jakarta juga direspon, ada rumah sakit Pertamina, rumah sakit Jati Padang, dan lain-lain. Ya. Jadi peran BP POGI dalam penanganan COVID ini, sebetulnya kita membuat pedoman penanganan COVID pada ibu hamil, dan perlindungan agar tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik, koordinasi POGI cabang di seluruh provinsi karena yang berhadapan langsung dengan daerah masing-masing, advokasi dan diskusi lintas sektor, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Persi, dan lain-lain, kemudian pelaksanaan vaksinasi COVID ibu hamil, dan anggota BP POGI. Ini kita juga sedang memantau bagaimana pelaksanaan vaksin booster Moderna untuk anggota POGI di seluruh Indonesia, karena harus sehat karena untuk demi melayani ibu-ibu hamil secara umum maupun ibu hamil dengan COVID. Ya. Rasanya itu yang dapat saya sampaikan untuk bahan diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.